Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama kita ya kan di series baru kita yaitu membahas Bang Dream AV Mujika anjay. Kalau season kemarin kita membahas Love Live Superstar, sekarang kita pindah ke Bang Dream AV Mujika. Ada apa di Bang Dream AV Mujika untuk season ini? Alamak, dramanya ini nyamu agak kurang ajar ya, sialan kau nyamu. Ada apa bang? Ada apa? Oke, jadi untuk AV Mujika ini series yang overlap kurang lebih dari Maigo yang kemarin. Dan untuk AV Mujika ini dilihat-lihat sih konsepnya baru ya, fresh, keren. Kayak apa sih? Kayak goth ya? Gotik, iya gotik. Ini konsep yang sebenarnya udah umum ya kalau di Jepang sebenarnya. Tapi ini keren banget. Konsernya sih keren. Suara-suara mereka juga merdu, bagus-bagus. Episode 1 dramanya gile. Menurut gua build up-nya bagus sih. Jadi tadi itu bener-bener kuduk gua naik ngelihat permasalahan keluarga dan segala macam, itu dramanya mantep banget. Terus pas tentang band sampai bubar itu gila sih. Kalau menurut lu gimana? Gua sebenarnya agak tidak expectnya adalah ketika keluarganya ditinggalin, bapaknya ditinggalin, sialan kau sakit. Gua kira tuh mau masalahnya nanti pak di episode nanti, ternyata langsung di episode 1 sudah diselesaikan. Ternyata gitu doang anjir. Terus bapaknya udah ditinggalin sekarang. Tapi apakah masih bisa balik? Nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Kayaknya... Cuma kalau misalnya dari itu sih sudah kesal itu si Saki. Ternyata cuma gitu doang. Ternyata dia ngutang guys. Bayangan utangnya 16 miliar. Itu bapaknya Sakiko tinggal ke Indonesia aja langsung lunas loh utangnya. Tinggal jadi pejabat. Alamak. 16 miliar rupiah kayaknya. Karena kalau 16 miliar yen gue lihat ya 1,6 triliun. Enggak, masih kecil guys, masih kecil. Kalau di Indonesia mah itu uang kecil. Kalau di luar negeri mungkin itu uang gede, cuma di Indonesia termasuknya kecil bagi orang-orang YTTA. Soalnya di sini bisa sampai 100 triliun. Yang kemarin di penjara 6,5 tahun ya? Ya paling itu sih, gua kayak udah prediksi, wah ini kayaknya keluarganya nanti gini-gini. Ternyata cuma episode 1, minimal 3 episode gitu loh. Terlalu cepet. Cuman dia terlalu cepetnya nggak begitu mengganggu. Nggak ganggu sih, cuma kan ekspektasinya adalah kayak teka-teki dulu gitu loh, buat penasaran aja episode 1 langsung di doxing anjing. Beda ya kalau sama Love Live kemarin itu dicepet-cepetin tuh ganggu banget. Yang ini ya udah sebenarnya lewat aja sih, sebenarnya nggak penting ya cerita bapaknya ya, cuma kan kayak masa gitu doang ceritanya, kayak ekspektasi kita tuh udah tinggi banget loh untuk cerita keluarga Sakiko. Kenapa lah ternyata cuma utang terus diusik si bapaknya keluar sendiri nggak mau tanggung jawab, terus Sakiko ngikut bapaknya. Udah terus ternyata bapaknya sudah tidak terima lagi gara-gara Sakiko ini sukses. Bapaknya masih gitu-gitu aja lah, bapaknya mabok terus, gimana nggak gitu-gitu aja. Aduh, ini sebenarnya tipikal masalah yang umum sih. Ya kalau lu lihat di anime-anime Jepang ya, kalau salah satu anggota keluarganya dari orang tuanya ada yang tanda kutip hilang ya, biasanya keluarga lainnya tuh langsung drop, hancur gitu. Sama sih, nggak expect-nya, buset cepet banget kejadiannya, nggak pakai lama cuy. Baru gua ngetip sekali ya, langsung udah di doxing. Ternyata mamanya Sakiko udah meninggal guys pas sebelum buat Crysic ya. Waduh, sebelum buat Crysic. Ternyata dia buat Crysic tuh setelah maknya mati. Gua kira tuh keluarganya ngusir bapaknya tuh karena apa ya, ternyata gara-gara ngutang cuy. Ngutangnya. Tapi sebenarnya ya secara teknis nggak diusir, cuma bapaknya aja lepas tanggung jawab anjir. Itu seandainya bapaknya mau berusaha bertahan di keluarga itu kayaknya masih bisa sih, cuma bapaknya sudah mentalnya tidak kuat. Ini kayaknya bukan orang kaya ini orang biasa aja tiba-tiba jadi orang kaya ini. Iya keluarga emaknya yang orang kaya kan. Iya. Dari Maknya yang uang kaya, cuma si bapaknya ini kayaknya orang random. Nah ini nih biasanya kalau misalnya tidak setara tuh pasti mentalnya beda. Lihat bapaknya Sakiko itu sudah kelihatan banget itu kalau tidak setara. Kalau misalnya setara pasti udah mikir pikir inilah mateng. Betul. Itu orang kaya baru itu, bukan orang kaya lama. Orang kaya lama mah sudah tenang aja, cuma utang 15 miliar. Ntar juga muter uang lagi jadi nambah. Yang penting mah masih punya modal ya. Itu kakeknya Sakiko aja itu sebenarnya masih orang kaya loh. Itu menurut gua uang 16 miliar sedikit. Cuma mungkin bapaknya kan orang kaya baru ya, dia nganggapnya banyak. Ya mentalnya udah kena sih, soalnya kasus penipuan. Jadi ya masalahnya kalau
udah orang kaya, masalahnya masih ada punya aset banyak loh. Gue yakin masih punya aset banyak kok. Muterin uang banyak itu lebih gampang daripada muterin cuma 1 juta anjir. 1 juta buat modal usaha aja tidak bisa. Kalau mau pencucian uang pun gampang anjir kalau orang kaya mah. Ya paling gitu sih. Ya paling sama Miyamu ya. Siapa sih Nyamu? Waduh, namanya Nyamu atau gimana itu bacanya? Tiba-tiba gue pingin nampar anjing. Ini apa sih, sok asik banget. Kasihan Sakiko, sudah lah bapaknya tadi ini kayak apa, kayak pantas teasernya itu mukanya aneh-aneh. Dari kemarin Ave Mujika pas teaser pas mau tayang itu pasti mukanya aneh-aneh, jadi orang gila semua. Kecuali Sakiko. Sakiko sangat tersenyum sekali, tertawa tapi terluka guys. Sakiko kan sudah ditawarin sama kakeknya, udah lu ikut gua aja, udah aman. Malah ngikut bapaknya. Sakiko itu anaknya terlalu baik lah. Tidak baik itu, tidak baik. Ya mungkin gitu aja ya yang mau dibahas ya. Kayaknya apa ya, episode 1. Masih episode 1 sih. Nggak ada yang bisa dibahas. Paling ya kesan aja ya. Kesannya sih ini cepet banget sih untuk ceritanya ya. Mau dibilang jelek pun ya nggak bisa gitu. Cuma bagus gitu untuk pembukaannya. Walaupun menurut gua cepet banget woi. Paling itu doang sih yang gue bilang, dramanya bagus, kalau bisa ditingkatin, dipertahankan untuk episode-episode selanjutnya. Paling ini aja nih gue mau ngeluh. Mungkin gara-gara ini kan Bang Dream cuma ada di Muse ya. Anjir, gambarnya buram guys. Dari kemarin kan kita, ya kemarin sih Love Live bukan buram ya, lebih ke ada beberapa yang ini apa namanya kan ke kompres ya. Jadi ada beberapa yang file yang rusak. Cuma kalau untuk Love Live sih secara resolusi lebih bagus ya. Mungkin gara-gara ini di YouTube sih. YouTube-nya Muse cuma 720p. Kapan nih Muse update ya kan jadi 1080 ya, walaupun nggak tahu ya apakah lebih better atau enggak karena YouTube kompresannya agak dongo ya. Cuma saran nih Muse, tolonglah 720 itu terlalu sakit mata kalau misalnya sudah nonton anime yang full HD. Nih mohon maaf nih, ini apakah di Bang Dream-nya yang buram atau memang di Muse-nya nih yang buram? Nih gua nggak tahu ya, sepanjang anime ini kok burem banget ya gambarnya. Ini bukannya jelek, bukannya gue ngatain animasi atau visualnya Bang Dream Ave Mujika. Cuma gue pengen penasaran aja, ini yang salah nih Bang Dream-nya atau Muse ya nih. Karena kan kita nontonnya di Muse ya. Di Muse kan lu tahu sendiri resolusinya cuma 720p. CGI kalau misalnya tidak Full HD atau 1080 itu burem cuy. Love Live aja kemarin yang ke kompres itu burem banget untuk CGI-nya karena ke kompres. Nah ini, gue pertanyaannya adalah apakah Bang Dream ini yang Ave Mujika ini dikompres atau tidak? Ya mungkin kalau misalkan nontonnya di mobile, di HP yang layarnya kecil mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Cuma kalau misalnya gue yang nontonnya di layar gede ya kan, monitor, mohon maaf nih, agak burem ya. Bukan agak burem, burem banget woi. Ini burem sekali ya kan. Waduh, ya ini paling gini aja sih. Muse tolong 1080. Sudah 2025 loh. Internet kencang buat apa ini? Buat nonton YouTube, buat nonton anime. Mungkin gitu aja lah ya untuk video pembahasan kita terhadap kesan pesan ya kan untuk Bang Dream Ave Mujika. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.